Halo offliner, selamat datang. Oke, di sini kita akan menceritakan alur cerita film Meteor Moon 2020. Dan sebelum itu kami persilakan Anda untuk menata posisi Anda, siapkan camilan, subscribe dulu dan selamat menonton. Awal film scene diperlihatkan kehancuran bumi bertabrakan dengan bulan. Kekacauan ada di seluruh dunia dan film pun selesai. Film pun dimulai. Setelah itu, scene berpindah ke tokoh utama kita, Jim Lawson, dan temannya yang bernama Bobby. Di sini Bobby cemas dan bertanya kepada Jim perihal kehancuran bumi jika bulan sampai bisa menembus atmosfer dan menabrak bumi. Di tengah pertanyaan, Jim ditelepon oleh Hauser. Hauser ini adalah kolonel yang ada di pangkalan Vision, atau bisa disebut atasannya Jim. Hauser mengirim Paul, saudara Jim, untuk menjemput Jim dan menuju ke pangkalan Vision untuk melakukan misi keluar angkasa. Setelah Paul datang, tanpa pikir panjang, Paul segera mengajak Jim untuk segera menuju ke pangkalan. Dan tiba-tiba secara tidak terduga, ada gempa yang mengakibatkan Bobby terjatuh dan terluka cukup parah. Singkat cerita, mereka dijemput oleh pesawat dan segera menuju ke pangkalan. Sebenarnya di sini Bobby tidak diajak sih, berhubung dia terluka. Jim dan Paul jelas kasihan lah teman sendiri. Di tengah perjalanan, Bobby yang terluka dan sedikit cemas menanyakan ke Paul, "Aku mau dibawa kemana?" Paul menjawab, "Ke pangkalan Vision." Dengan itu, Bobby merasa aman bersama mereka. Secara bersamaan, pesawat yang mereka kendarai mengalami kerusakan dan jatuh. Pada kejadian itu sangat disayangkan, Bobby mati seketika. Malang sekali nasib Bobby. Udah sakit mati pula. Scene berpindah ke dua orang yang bernama Stacy dan seorang tentara yang akan meminta Hauser agar Stacy, mantan istri dari Jim, untuk ikut dalam misi kali ini. Dan permohonan itu ditolak karena Stacy tidak ada kaitannya dengan misi ini. Scene beralih ke Jim dan Paul yang akan menuju ke bengkel milik George, teman dari Jim. Dengan jarak yang lumayan jauh, mereka berencana untuk meminjam mobil milik George yang akan digunakan untuk pergi ke perusahaan Vision. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh dua orang perampok bersenjata api. Mereka meminta untuk menyerahkan dompet. Ibaratnya ini di begal lah. Tapi usaha perampok itu gagal karena Jim dan Paul melawan dengan sangat mudah. Tidak lama kemudian, Jim dan Paul telah sampai di bengkel milik George. Namun setelah mereka sampai, mereka tidak menemukan keberadaan George. Jim memutuskan mencari keberadaan George di sekitar bengkel, sementara Paul mencari kunci mobil yang bisa dipakai. Di tengah pencarian, Jim dihantam gempa yang mengakibatkan ia harus tertindih besi yang ada di situ. Tak lama kemudian, George mendengar suara Jim yang kesakitan akibat tertindih besi yang cukup besar. George datang untuk membantu dan tak lama Paul juga datang untuk membantu. Singkat cerita, setelah mereka menjelaskan ada apa Jim dan Paul datang ke sini, Jim dipersilakan untuk meminjam salah satu mobil milik George. Saat Jim mengambil kunci, ia melihat foto yang dimana di dalam foto tersebut adalah keluarganya. Anjing, dari mana George dapat ini? lanjut. Tapi di tengah kejanggalan itu, foto ini akan berguna nantinya. Setelah mendapatkan kunci mobil dari George, mereka langsung bergegas menuju ke pangkalan Vision. Namun di saat ingin memasuki mobil, gempa kembali terjadi. Kali ini George yang tertimbun reruntuhan dari bengkelnya sendiri. Malang juga nasib George ini. Jim dan Paul hanya bisa menyaksikan kejadian itu. Sedih sih, tapi masih surga kayaknya karena habis melakukan kebaikan. lanjut. Setelah itu Jim dan Paul meninggalkan George dan buru-buru menuju ke pangkalan. Di tengah perjalanan ada rintangan lagi, di mana gempa terjadi yang mengakibatkan jalan satu-satunya yang menuju ke perusahaan Vision terbelah. Aduh. Jim lantas lancap gas, terbang bebas layaknya burung di gunung. Weng. Oke, di tengah perjalanan, Jim dan Paul diperlihatkan bulan yang hampir menembus atmosfer bumi. Pada saat itu mereka langsung menaikkan kecepatan dan cepat-cepat menjalankan misi keluar angkasa. Singkat cerita, setelah mereka sampai di pangkalan, mereka melihat roket dikendarai dua orang wanita yang memutuskan untuk terbang terlebih dahulu.
Satu pesawat sudah disiapkan untuk Jim dan Paul. Mereka langsung masuk bersama mobil milik George tadi. Singkat cerita, mereka sudah sampai berada di dalam angkasawan luar angkasa, dan mereka telah didampingi oleh dua wanita tadi yang mengendarai roket. Mereka akan menembakkan meteor yang hendak jatuh ke bumi. Dengan ini, meteor akan jadi kecil-kecil dan jadi abu ketika melewati atmosfer bumi. Namun di tengah usahanya itu, gak tahu kenapa satu cewek ini malah bunuh diri. Ia menabrakkan roket yang ia bawa ke meteor. Anjing, apa gunanya pangkalan mengirim Anda untuk ke sini kalau hanya bertujuan bunuh diri? Di tengah putusasaan, cewek satunya lagi juga memutuskan untuk mengikuti jalur temannya, yaitu bunuh diri juga. Setia kawan sekali. Oke, lanjut. Jim dan Paul di sini merasa dunia ini bergantung pada mereka. Kalau mereka berhasil, bumi akan selamat dari kehancuran. Tapi kalau gagal, bulan akan menabrak bumi, dan itu akan bisa memusnahkan manusia. Jim berencana untuk mengambil kotak yang dimana kotak itu akan berguna untuk menarik bulan kembali ke tempatnya. Jim bertugas untuk mengambil kotak tersebut dan Paul bertugas untuk menarik tali yang ada di pinggang Jim jika ada meteor yang mengarah kepadanya. Dan benar saja, belum sempat Jim mengambil kotak itu, meteor hampir saja mengenai Jim yang saat itu melayang di angkasa. Paul langsung menarik tali yang terikat pada pinggang Jim yang otomatis dari pesawat. Usaha Jim dan Paul kali ini gagal untuk mendapatkan kotak yang berguna itu. Ditambah pesawat mereka yang saat ini mendekati meteor yang sangat besar dan kini akan menabrak pesawat yang mereka naiki. Di tengah kesulitan itu pasti ada solusi. Pada akhirnya mereka memutuskan menaiki mobil milik George untuk menyelamatkan diri. Jim dan Paul langsung tancap gas keluar dari pesawat dan benar saja pesawat mereka langsung meledak tak tersisa karena tabrakan dengan meteor yang besar tersebut. Jim dan Paul langsung bergegas ke kotak penting. Namun mereka butuh nitro. Kalau kalian gak tahu, nitro itu semacam gas untuk mendorong suatu benda. Kalau masih gak tahu, lebih tepatnya nos lah. Gak mungkin kan, karena mobil bisa bergerak di luar angkasa tanpa ada jalan raya. Lanjut. Setelah itu mereka menyadari jika di bagasi mobil terdapat 2 nitro, dan Paul bergegas mengambil nitro itu. Tapi karena tidak melihat ke depan, ada meteor yang mengenai badan Paul dan Paul terbang ke angkasa. Jim yang saat itu membawa tali langsung mengulurkan tali itu ke Paul dan syukurlah Paul selamat. Kini Jim yang akan turun mengambil sendiri nitro di bagasi itu. Paul ditugaskan untuk melakukan nitro yang mengarahkan ke kotak penting tersebut. Usaha mereka berhasil dan mobil melaju ke kotak itu. Akhirnya kotak itu sudah di tangan mereka dan mereka sedikit senang sih di sini. Tapi baterainya habis. Musibah lagi anjing. Dan Jim mempunyai ide untuk mengaitkan kotak itu dengan aki agar kotak itu bisa digunakan. Tapi lagi-lagi masalah terjadi. Kabel aki satunya kurang panjang. Mereka bingung dan Jim melakukan ide brilian dengan mengaitkan foto keluarganya tadi yang didapat di rumah di bengkel George tadi sebagai bahan untuk menyalurkan listriknya. Iya, betul, listriknya. Ya, foto itu berbahan logam yang bisa mengalirkan listrik pada aki tersebut ke kotak. Seketika kotak itu berhasil dihidupkan. Kini mereka harus cepat-cepat meninggalkan kotak itu. Mereka terpaksa keluar dari mobil. Kini mobil itu langsung berubah menjadi bundaran hitam yang sedikit demi sedikit menarik bulan kembali ke tempatnya. Dan usaha mereka berhasil. Kolonel Hauser dan pangkalan Vision ikut senang. Sekarang mereka terapung di angkasa. Tanpa Jim sadari, Paul pingsan di situ. Jim pun langsung menggapai Paul yang akan mendekati bumi. Setelah Paul ditangkap Jim langsung masuk ke kapsul yang akan membawa mereka kembali ke bumi. Bukannya Jim yang bangun dulu, tapi malah Paul yang duluan bangun. Anjing. Di sini Paul langsung menghampiri Jim di sampingnya yang tidak sadarkan diri. Tapi tidak berselang lama, Jim kini terbangun dari ketidaksadarannya.
Jim dan Paul kini bahagia karena usahanya berhasil. Sin beralih ke mantan istri Jim yang menelpon dan menanyakan keadaannya. Apakah kau baik-baik saja? Dan Jim menjawab, ya, aku baik-baik saja. Lalu Colonel Hauser menelpon untuk mengerahkan alat transportasi untuk menjemput Jim dan Paul. Mesin ditutup memperlihatkan bulan yang ditarik oleh bundaran hitam tadi. Bulan seketika kembali ke tempatnya semula. Tamat. Ending yang sangat menyenangkan. Gimana cuy filmnya cuy? Sebenarnya filmnya sedih. Berhubung saya gak mau sedih, saya mau bahagia. Jadi ya gimana lah, yang penting di itulah, biar nggak sedih-sedih amat lah ibaratnya, karena filmnya juga membawa ke hati sebenarnya. Kalau memang diresapi loh ya. Jadi kalau ingin mendownload filmnya langsung download saja di deskripsi. Oke, jika kalian ingin subscribe silahkan subscribe, jika tidak apa-apa. Like silahkan like, jika tidak juga tidak apa-apa. Share silahkan share, tidak juga tidak apa-apa. Saya tidak memaksa semuanya. Saya Riki Aditya, sampai jumpa kembali, bye.